guys, selamat datang di Sikar. Saya akan membahas seseorang yang dikenal sebagai artis pornografi pertama di dunia. Dia adalah Linda Lovelace. Nama panjang dia adalah Linda Susan Borman. Pada tanggal 10 Januari 1949, dia lahir di daerah yang bernama Bronx, New York, Amerika Serikat. Dia adalah anak perempuan dari pasangan John dan Dorothy Borman. Bapaknya adalah seorang polisi dan ibunya seorang pelayan restoran. Waktu kecil, dia sekolah di sekolah Katolik yang bernama Saint John the Baptist, dan dia melanjutkan SMA-nya di Maria Regina High School. Waktu di sekolah atau waktu dia kecil, dia mendapat nama julukan atau nama panggilan, yaitu Miss Holy. Ya mungkin yang kita tahu gadis suci atau gadis alim. Kenapa? Karena dia berpacaran selalu sehat. Mungkin dia tidak mau pegangan tangan, berciuman, apalagi sampai melakukan hubungan seksual. Yang kita tahu di Amerika mungkin bebas ya guys. Dan ini sedikit ironis ya guys. Kenapa? Karena kita tahu pada akhirnya Linda menjadi bintang pornografi. Dan ketika dia berumur 16 tahun, waktu ayahnya pensiun dari kepolisian di New York, Linda berpindah ke Davie, Florida. Setelah Linda bertumbuh dewasa, ia memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarganya, terutama dengan ibunya. Dan akhirnya waktu Linda umur 20 tahun, dia berkenalan dan berpacaran dengan seorang pria yang bernama Chuck Trainer. Tujuannya adalah Linda ingin keluar dari rumah yang tidak harmonis itu. Tapi justru disinilah Linda mengalami masa-masa yang lebih kelam daripada kehidupan sebelumnya. Dan menurut laporan, Chuck Trainer ini sering memaksa Linda untuk melakukan hal-hal yang berbau pornografi. Dan Chuck Trainer ini juga menguasai seluruh kehidupannya Linda. Walaupun ini ditentang oleh Chuck Trainer sendiri. Pada akhirnya di tahun 1972, Linda memerankan film yang berjudul Deep Throat. Dan film ini tidak disangka-sangka meledak di pasaran, dan film ini menjadi sangat-sangat terkenal di Amerika. Waktu itu pemeran laki-lakinya adalah Harry Rims. Dia adalah aktor porno musiman. Musiman di sini maksudnya kadang dia menjadi aktor biasa. Kalau di saat dia tidak ada job, dia mengambil peran-peran di pornografi tersebut. Dan film ini ratingnya rating triple X dengan dana atau modalnya sekitar 25.000 US dollar. Kalau kita kurs rupiahnya sekitar 15.000, berarti film ini modalnya sekitar 375 juta rupiah. Dan film ini menghasilkan 600 juta US dollar atau sekitar 9 triliun guys. Kira-kira 375 juta rupiah versus 9 triliun. Wow, ini sangat-sangat menguntungkan. Tetapi ironisnya Linda tidak menerima uang sepeser pun. Hanya suaminya saja, yaitu Chuck Trainer, yang menerima sekitar 1.250 US dollar. Dan film ini menjadi sangat-sangat kontroversial dan ditentang oleh banyak gerakan Kristen dan juga aktivis wanita, termasuk pemerintahan sendiri. Waktu itu presidennya adalah Presiden Nixon. Ya kabarnya Presiden Nixon ini juga terlibat dalam kasus korupsi guys. Setelah film Deep Throat ini, Linda akhirnya meninggalkan Trainer atau istilahnya bercerai guys. Tetapi perceraian ini tidak mudah karena kita tahu Trainer seperti apa, sehingga Linda meminta bantuan rekannya yang bernama Romano. Dan akhirnya Linda memulai atau mencoba meniti karir sebagai artis profesional. Dan tahun 1973 Linda berpose di majalah Playboy. Dan dia juga memerankan film-film diantaranya dengan judul Deep Throat 2 dan Linda Lovelace for President. Tetapi sayangnya guys, film ini tidak se-booming dengan film Deep Throat yang pertama. Sehingga akhirnya Linda frustasi, stres dan lari ke narkoba, kesepian,
dan juga tidak ada kebahagiaan, guys. Sampai pada satu titik, Linda berkenalan dan bertemu dengan seorang pria yang bernama Larry Marciano. Mereka akhirnya berpacaran dan menikah. Dan Larry lah ini yang menemani Linda ketika Linda menceritakan pribadinya di film dokumentari Ordeal pada tahun 1980. Larry ini cukup kuat, guys. Kenapa? Karena Linda menceritakan cukup detail bahwa suaminya atau mantan suaminya itu dia selain melakukan kekerasan, dia juga sampai menodongkan senjata memaksa Linda untuk berhubungan dengan laki-laki lain hanya karena uang. Setelah pernikahan yang kedua ini, Linda akhirnya meninggalkan industri pornografi. Tetapi di tahun 1976, Linda mendapatkan tawaran peran untuk bermain di dalam film yang berjudul Forever Immanuel. Ini adalah rating R atau yang kita sebut film semi, guys. Tetapi di dalam perjalanan film tersebut, Linda mendapatkan pencerahan dan Tuhan telah mengubah hidupnya. Sehingga Linda menolak untuk melakukan hal-hal yang seperti dulu yang berbau pornografi yang menonjolkan tubuhnya. Dan akhirnya Linda digantikan oleh artis Prancis yang bernama Annie Bell. Sebenarnya kehidupan pernikahan kedua Linda ini cukup bahagia, guys. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Dan Marciano adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang instalasi kabel. Namun sayangnya usahanya bangkrut di tahun 1990. Akhirnya Marciano menjadi stres, suka mabuk-mabukan, menyakiti anak-anaknya lewat perkataannya, bahkan menyakiti Linda sendiri. Dan pada akhirnya mereka bercerai di tahun 1996. Namun meskipun mereka bercerai, kehidupan hubungan mereka cukup baik sampai akhir hidup Linda. Dan setelah dokumentari Ordeal pada tahun 1980 selesai, Linda bergabung dengan aktivis gerakan-gerakan anti pornografi dan Linda menjadi seorang aktivis perempuan yang melawan pornografi. Linda meninggal pada usia yang terbilang cukup muda. Di tahun 1970 Linda pernah mengalami kecelakaan mobil sehingga ia harus melakukan transfusi darah. Namun naasnya, lewat transfusi darah tersebut, Linda terinfeksi penyakit hepatitis sehingga ia harus melakukan liver transplant atau cangkok hati pada tahun 1987. Dan pada akhirnya Linda dinyatakan pulih. Tetapi pada tanggal 3 April 2002, Linda mengalami kecelakaan mobil untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini lebih serius, guys. Sehingga Linda mengalami koma. Dan Linda bertahan selama 19 hari atau tepatnya di tanggal 22 April, Linda dinyatakan meninggal di Denver, Colorado pada usia 53 tahun. Marciano dan kedua anaknya terus mendampinginya sampai ia dikuburkan di Parker Cemetery. Kehidupan mengenai Linda Lovelace ini telah difilmkan dan kalian bisa menonton filmnya, guys, dengan judul Loveless yang dirilis pada bulan Maret 2013 yang diperankan oleh aktor dan aktris Hollywood seperti Amanda Seyfried, Sharon Stone, dan juga James Franco. Pesan yang dapat kita pelajari dari kehidupan Linda Lovelace ini adalah ketika kita sedang dapat masalah, kita jangan cepat mengambil keputusan di saat kita sedang tidak stabil. Mungkin seperti Linda yang dia ingin melarikan dari kehidupan keluarga yang kurang harmonis, kemudian dia bertemu laki-laki yang salah, sehingga kehidupan Linda menjadi lebih kelam daripada kehidupan sebelumnya. Jadi setiap kita ada masalah, kita harus berpikir jernih dan juga tenang dan berserah kepada Tuhan. Oke, guys, saya Billy Glenn dari Seeker TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.